Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Praktikum Bioinformatika. Di sini kami akan mempraktekkan bagaimana cara melihat struktur 3D dari beberapa protein. Itu ada protein 1 GPL, 4 ALD, dan 1 SMD. Nah, pada video kali ini kami akan menggunakan dua aplikasi, yaitu CN3D dan Chimera. Untuk protein yang pertama, itu 1 GPL. Dalam mempraktekkan menggunakan CN3D-nya itu akan saya praktekkan sendiri. Untuk aplikasi Chimeranya itu nanti ada Yumi. Untuk protein kedua itu 4 ALD. Dalam penggunaan aplikasi CN3D-nya nanti akan dipraktekkan oleh Dewi Nurhasana. Untuk aplikasi Chimeranya itu ada Anissa Rahman Rusiati. Untuk protein terakhir yaitu protein ketiga ada 1 SMD. Untuk aplikasi CN3D-nya nanti akan dipraktekkan oleh Sila dan juga aplikasi Chimeranya dipraktikkan oleh Sila. Nah, langsung saja mungkin kita masuk ke aplikasi pertama yaitu Sen3D. Sebelum untuk langkah pertama, itu kita harus membuka website NCBI dulu. Lalu kita cari eh, proteinnya. All database ini kita ubah ke protein dulu. Kita ketikkan satu 1 GPL, nama proteinnya. Kita search. Nah, sampai di sini itu ada, berarti 1 GPL ini adalah protein lipase. Kita klik lipase. Nah, ini struktur 3D versi NCBI-nya. Kita download. Yang nantinya otomatis yang sudah kita download ini berubah menjadi formatnya menjadi CN3. Dan apabila kita buka langsung diarahkan ke aplikasi CN3D. Ini kita perbesar dahulu. Ini kita silang aja. Nah, untuk melihat bagaimana style-stylenya itu, kita klik Style, Rendering Shortcut. Di sini ada beberapa pilihan, ada Wands, Tube, Wire, Ball and Stick, dan Space Fill. Nah, pertama coba kita lihat itu pada struktur Ball and Stick-nya. Jadi pada Ball and Stick bentuknya seperti ini. Kita lihat struktur yang lain. Itu pada bentuk wire seperti ini. Dan selanjutnya itu tube. Kalau tube ini seperti pipa ya. Mungkin kita lihat lagi yang wire ini. Wire ini lebih ke bentuk kawat. Jadi lebih pipih untuk pita-pitanya. Untuk ball and stick ini dia pada setiap sudut pitanya nanti itu ada seperti bola dan penyambungnya itu berupa stick gitu. Oke, sekian penyampaian dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh Ayumi. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi Chimera untuk protein 1 GPL. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan kode proteinnya yaitu di fetch by ID, masukkan kode 1 GPL-nya, lalu nanti akan keluar seperti pada gambar ini. Nah, untuk itu kita bisa mengubah stylenya itu di bagian action. Terus kita bisa pilih untuk diubah ke stylenya seperti stick. Nanti bisa kita zoom. Atau kita ubah stylenya itu menjadi ball and stick. Asalnya bisa diubah ke wire. Seperti tampak pada gambar. Atau style-style yang kita inginkan. Seperti yang tersedia. Selain itu kita juga bisa nge-hide ribbonnya biar lebih terlihat untuk struktur proteinnya.
kita ganti stylenya menjadi stick or ball and stick. Ini stylenya adalah stick dan ini ada ball and stick. Sekian dari saya. Dilanjutkan untuk materi protein selanjutnya. Baik, saya Dewi. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari protein 4-ALD. Yang pertama yaitu kita buka NCBI dan kita cari protein dan lalu ketik nama protein 4-ALD. Lalu tekan yang ini. Di sini kita akan melihat bentuk protein dari aplikasi CN3D. Lalu ditekan Identify Conserved Domains dan terbuka seperti ini dan kita pilih yang super family. Setelah itu kita pilih salah satu dari ini dan di-download gambarnya. Nah, setelah itu langsung ditekan dan terhubung ke aplikasi Scan3D-nya. Nah, dan diminta ada 3 bentuk, dan untuk mengubah bentuk itu ada di style, terdiri shortcuts-nya yaitu ada worm, tubes, wire, ball and stick, and space fill. Dan yang diminta itu ada yang pertama tubes. Nah, bentuk tubes seperti ini. Lalu yang kedua ada bentuk wire seperti ini. Dan yang ketiga ada bentuk ball and stick seperti ini. Nah, sekiranya sekian yang bisa saya jelaskan tentang bentuk dari protein 4-ALD dengan menggunakan aplikasi CN3D. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk mengetahui bentuk 3D dari protein 4-ALD menggunakan aplikasi Chimera, kita bisa membuka aplikasinya, lalu mengklik bagian file, lalu fetch by ID, lalu kita bisa menuliskan kode dari proteinnya yaitu 4-ALD, lalu fetch, maka bentuk dari proteinnya akan muncul. Lalu kita bisa mengklik action, ribbon, dan ribbonnya bisa kita hide. Untuk mengganti bentuk-bentuk lainnya, kita bisa klik atom or bonds, lalu bisa kita ubah menjadi bentuk where. Bentuknya akan menjadi seperti ini. Lalu bisa kita ubah lagi bentuknya menjadi ball and stick. Maka bentuk dari proteinnya bisa seperti ini. Selanjutnya, saya Sheila Aulia Delvi akan melanjutkan pembahasan mengenai protein yang ketiga dengan kode PDB 1SMD. Langkah pertama yaitu kita buka dulu website NCBI. Lalu kita rubah all database menjadi protein. Dan kita ketik kodenya 1S. Lalu klik search. Setelah itu muncul 3D structure-nya. Lalu kita klik human salivary amylase. Dapat kita ketahui di sini search organismenya itu Homo sapiens, satu manusia. Lalu kita scroll down dan terlihat download structure data. Lalu kita klik download. Setelah itu kita buka pada file download. Lalu kita klik 2 kali. Setelah itu langsung terhubung ke dalam aplikasi CN3D yang telah kita download.
Nah, nampak proteinnya terlihat seperti ini. Berikut ini merupakan protein yang terdapat pada saliva manusia. Nah, di CN3D ini kita dapat merubah style dari proteinnya dengan langkah yang pertama itu klik style, lalu klik rendering shortcut, dan di sini ada pilihannya yaitu pertama tube. Seperti ini. Selanjutnya, style selanjutnya yaitu ada wire. Dan yang terakhir itu ball and stick. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita dapat melihat protein tersebut di aplikasi lain, yaitu aplikasi Chimera. Langkahnya itu kita buka dulu aplikasinya. Chimera. Seperti ini. Setelah itu kita klik file dan fetch by ID. Kita ketikkan saja ID yang protein yang kita ingin ketahui. Setelah itu muncul seperti ini. Lalu untuk mengubah stylenya kita bisa klik action, ribbon, dan hide. Dan terlihat ligand dari protein tersebut seperti ini. Ini dengan style ball and stick. Selanjutnya, yaitu dengan style wire. Nah, kelemahan dari aplikasi Chimera ini, di aplikasi ini tidak ada style tube, jadi itu merupakan kelemahan dari aplikasi ini. Sekian penjelasan mengenai penggunaan aplikasi Chimera dan CN3D pada beberapa protein dari kelompok 4A. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.